Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dan di video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan menarik. Ada yang tahu? Yes, memory and intelligence, atau dalam bahasa Indonesia berarti ingatan dan kecerdasan. Topik ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa kita sadari, kemampuan untuk mengingat dan berpikir berperan penting dalam setiap hal yang kita lakukan. Sebelum kita membahas mengenai memory and intelligence secara lebih mendalam, saya Nabila Dwi Permatasari akan membahas mengenai memory atau yang biasa kita sebut sebagai ingatan. Jadi, apa itu memori? Secara sederhana, memori atau ingatan adalah kemampuan otak kita untuk menyimpan dan mengingat informasi. Bayangkan saja seperti sebuah perpustakaan di dalam otak kita. Setiap pengalaman, pengetahuan, atau kenangan yang kita alami disimpan di rak-rak ingatan yang berbeda. Kita bisa mengakses informasi ini kapan saja ketika kita butuh, asalkan kita tahu rak mana yang harus dicari. Ada dua jenis memori. Yang pertama, short-term memory atau ingatan jangka pendek, dan yang kedua, long-term memory atau ingatan jangka panjang. Short-term memory seperti tempat penyimpanan sementara. Informasi di sini hanya bertahan beberapa detik ataupun menit. Misalnya, ketika kita mengingat nomor telepon baru sebelum menuliskannya. Sementara long-term memory menyimpan informasi untuk waktu yang lebih lama. Bisa berhari-hari, bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup, seperti kenangan masa kecil atau keterampilan yang kita pelajari. Memori ini sangatlah penting, karena berkat ingatan, kita bisa belajar dari pengalaman, membuat keputusan yang lebih baik, dan membangun hubungan dengan orang lain berdasarkan kenangan bersama. Tanpa memori, kita tidak akan bisa mengingat siapa diri kita atau siapa orang-orang di sekitar kita. Karena kita telah membahas apa itu memori, selanjutnya kita akan membahas mengenai memory and intelligence secara lebih mendalam. Yuk simak videonya. Hai, aku Sarita Piana dan aku akan melanjutkan penjelasan dari Nabila sebelumnya. Setelah tahu apa pengertian memori, kita akan membahas apa saja tahapan dan jenis memori. Pertama, kita akan membahas tahapan memori terlebih dahulu. Jadi, tahapan memori itu sendiri menggambarkan bagaimana informasi bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tahapan pertama merupakan memori sensorik, yang mana pada tahap ini informasi dari lingkungan seperti suara, cahaya, aroma, atau sentuhan ditangkap oleh indera kita dan disimpan sementara. Memori sensorik berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 1-2 detik. Jika informasi ini tidak mendapatkan perhatian, maka akan segera hilang. Contohnya saat kita melihat ke papan tulis di kelas, otak mencatat apa yang tertulis selama beberapa detik. Jika memperhatikan lebih lanjut, informasi tersebut akan diteruskan ke memori jangka pendek. Tahapan kedua merupakan memori jangka pendek atau short-term memory. Tahap ini adalah tempat informasi diproses dan disimpan untuk waktu singkat, sekitar 15-30 detik. Kapasitasnya terbatas, hanya dapat menampung 5-9 unit informasi sekaligus. Ini dikenal sebagai angka ajaib 7 menurut penelitian psikologi. Angka ajaib 7 adalah konsep dalam psikologi kognitif yang menunjukkan bahwa kapasitas memori jangka pendek manusia rata-rata dapat menampung sekitar 7 unit informasi plus atau minus 2. Informasi dalam memori jangka pendek perlu diulang agar tidak hilang. Misalnya kita mendengar nomor telepon. Kita mungkin mengulanginya dalam pikiran beberapa kali sampai berhasil menuliskannya. Dan tahapan ketiga merupakan memori jangka panjang atau long-term memory. Ini adalah tempat penyimpanan informasi untuk jangka waktu yang lebih lama, bahkan seumur hidup. Kapasitasnya sangat besar, hampir tak terbatas. Informasi di memori jangka panjang tidak selalu aktif atau butuh usaha untuk mengingatnya kembali. Namun jika sering digunakan, aksesnya akan menjadi lebih mudah. Misalnya kita mengingat rumus matematika dasar atau nama teman lama karena informasi ini telah diulang atau memiliki kaitan emosional yang kuat dengan diri kita. Itulah beberapa tahapan memori. Proses tahapan memori juga dikenal sebagai encoding atau pengkodean, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau pengambilan kembali. Selanjutnya, kita akan membahas jenis memori dalam pembelajaran. Jenis yang pertama merupakan memori deklaratif. Memori ini berkaitan dengan pengetahuan yang dapat disadari dan dijelaskan dengan kata-kata.
Memori ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan episodik, memori yang mengingat peristiwa atau pengalaman pribadi seperti hari pertama masuk sekolah, perjalanan liburan, atau ulang tahun. Dan yang kedua adalah semantik yang berisi fakta, konsep, dan informasi umum seperti nama-nama planet, definisi kata, atau rumus matematika. Memori deklaratif sangat penting dalam pembelajaran, terutama untuk menyimpan informasi yang diajarkan di sekolah. Dan jenis yang kedua merupakan memori prosedural. Memori ini menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan dan kebiasaan yang tidak selalu membutuhkan kesadaran. Contohnya adalah bagaimana cara kita mengendarai sepeda, mengetik di keyboard, atau berenang. Memori prosedural biasanya terbentuk melalui praktik berulang hingga menjadi otomatis. Dalam pembelajaran, ini penting untuk menguasai keterampilan praktis seperti olahraga, musik, atau laboratorium. Dan terakhir, memori kerja atau working memory. Memori kerja adalah bagian dari memori jangka pendek yang digunakan untuk memproses dan memanipulasi informasi sementara. Misalnya ketika kita menghitung angka dalam pikiran atau mencoba menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Memori kerja memainkan peran penting dalam pemecahan masalah, membaca, dan memahami informasi yang kompleks. Oke, itulah tahap dan jenis memori dalam pembelajaran. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Hai, perkenalkan nama saya Feby Putri Hikmah. Nah, setelah memahami tentang memori tadi, kalian pernah nggak sih merasa untuk sulit mengingat sesuatu atau tiba-tiba aja lupa informasi penting yang bahkan baru aja dipelajarin? Kamu nggak sendiri kok. Lupa adalah bagian penting dari cara kerja memori kita. Informasi yang masuk ke otak kita itu bisa perlahan-lahan pudar dan hilang seiring waktu. Proses ini yang kita sebut sebagai lupa. Namun, lupa bukan hanya ketidakmampuan untuk mengingat, tapi juga mekanisme otak untuk menyaring informasi yang tidak relevan. Lupa juga mengikuti pola tertentu yang disebut kurva lupa. Herman Ebbinghaus, seorang peneliti memori, menemukan bahwa memori kita akan mulai memudar dalam waktu yang singkat setelah kita belajar sesuatu. Kita bisa melupakan sekitar 50% informasi dalam hitungan jam, dan semakin lama, semakin banyak yang hilang. Penyebab dari lupa itu bisa bermacam-macam, misalnya kelelahan mental, stres, atau kurangnya konsentrasi saat kita belajar. Selain itu, memori yang tidak diulang atau jarang digunakan juga akan lebih mudah untuk terlupakan. Dengan ini, kita bisa menggunakan beberapa teknik yang dapat membantu untuk mengoptimalkan dan mempertahankan memori kita. Teknik pertama yang bisa kita gunakan adalah pengulangan berjarak atau spaced repetition. Ini adalah teknik mengulang informasi pada interval waktu yang semakin panjang. Teknik ini bertujuan untuk mengingat kembali informasi sebelum itu terlupakan, sehingga secara tahap dapat memperkuat ingatan di memori jangka panjang. Setiap kali kita mengulang informasi, ingatan kita akan menjadi diperkuat. Jadi, setelah pertama kali mempelajari sesuatu, kita bisa mengulanginya secara terus-menerus setelah beberapa jam, lalu setelah beberapa hari, beberapa minggu, dan seterusnya. Selanjutnya, ada teknik mnemonik. Mnemonik adalah teknik yang mengaitkan informasi dengan kata, frasa, atau gambar tertentu yang mudah diingat. Mnemonik itu menggunakan asosiasi, singkatan, atau bahkan cerita lucu untuk menghubungkan informasi dengan sesuatu yang familiar. Semakin aneh, semakin ingat. Contohnya seperti saat kita mengingat warna pelangi dalam bahasa Indonesia, kita biasa menggunakan singkatan Meiji Kuibiu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Mnemonik juga menggunakan teknik akronim, misalnya akronim PEACE untuk menangani stres. Mengingat PEACE itu membantu untuk tetap tenang, terutama saat menghadapi stres belajar yang dapat mengganggu daya ingat. P untuk pause, berhenti sejenak. E exhale, hembuskan nafas. A acknowledge, untuk akui perasaan. C center, fokus pada diri. Dan E engage, terlibat kembali dengan tenang. Peace. Teknik selanjutnya adalah chunking atau pengelompokan. Chunking adalah teknik membagi informasi besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah diingat. Ini berguna ketika kita menghadapi data besar atau yang kompleks, seperti angka atau daftar panjang. Contohnya saat kita mengingat nomor telepon, kita cenderung membaginya menjadi beberapa kelompok. Misalnya 0857, 1234, 5678, yang lebih mudah diingat daripada menghafalnya sebagai deretan 11 angka atau 12. Selanjutnya, kita bisa membuat catatan dengan tulisan tangan. Menulis catatan dengan tangan itu telah terbukti memperkuat memori karena melibatkan lebih banyak proses mental dibandingkan mengetik.
Ketika kita menulis, kita menganalisis informasi, menyusun ulang, dan mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Terlebih lagi, saat kita menghafal sesuatu dari apa yang sudah kita tulis, informasi yang ditulis tangan cenderung lebih melekat dalam memori, entah itu visualisasi dari kertas ataupun saat proses menulis kita. Yang terakhir, ada teknik visualisasi dan pengimajinasian. Visualisasi melibatkan membayangkan informasi dalam bentuk gambar, lokasi, atau cerita. Teknik ini membantu memperkuat memori dengan menghubungkan informasi abstrak ke gambar yang nyata dan konkret. Contohnya, mungkin pada saat kamu melihat-lihat pakaian di online shop, di situ pasti ada detail gambar produk, ukuran, dan warna. Nah, pasti kamu akan membayangkan bagaimana pakaian tersebut jika kamu kenakan. Hal ini membantu mengingat detail-detailnya untuk memutuskan untuk membeli. Jadi, mengoptimalkan memori adalah tentang mengintegrasikan beberapa teknik yang dapat membantu kita mengingat lebih baik dan lebih lama. Setiap orang mungkin memiliki preferensi berbeda. Jadi, cobalah beberapa teknik ini dan lihat mana yang paling efektif untuk dilakukan. Perkenalkan, nama aku Sabrina Dini Haryanti dengan NIM 06011282328 Kecerdasan adalah kemampuan yang memungkinkan individu untuk memahami, memecahkan masalah, dan menciptakan produk yang bernilai dalam konteks budaya tertentu. Konsep ini melampaui sekedar nilai akademik atau IQ, mencakup berbagai bentuk kecerdasan yang berbeda. Howard Gardner, misalnya, berpendapat bahwa kecerdasan mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, menciptakan solusi baru, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Secara umum, kecerdasan dapat dipahami dalam dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif mengukur kecerdasan melalui tes intelijensi, sedangkan pendekatan kualitatif menilai cara berpikir individu dalam mengelola informasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Kecerdasan juga dianggap sebagai kesempurnaan perkembangan akal budi yang mencakup kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan meliputi kematangan biologis, lingkungan sosial, dan kebebasan dalam memilih metode pemecahan masalah. Lingkungan yang positif dapat mendukung perkembangan kecerdasan seseorang, sementara faktor bawaan juga memainkan peran penting dalam menentukan potensial intelektual individu. Terdapat beberapa teori kecerdasan yang penting dalam psikologi, di antaranya, yang pertama, teori kecerdasan utama atau General Intelligence, diperkenalkan oleh Charles Spearman tahun 1904. Teori ini menyatakan bahwa ada satu faktor umum yang mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang, dikenal dengan faktor G. Teori ini berargumen bahwa individu yang unggul dalam suatu bidang cenderung juga unggul di bidang lain, sehingga kecerdasan dapat diukur dengan satu skor yang mencerminkan kemampuan umum. Yang kedua ada teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Dijelaskan oleh Howard Gardner, teori ini mengidentifikasi 9 jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan linguistik, logis matematis, dan kinestik. Gardner berpendapat bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari berbagai jenis kecerdasan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Dan yang terakhir ada teori triarkis kecerdasan. Diciptakan oleh Robert Sternberg, teori ini membagi kecerdasan menjadi 3 komponen, yaitu kecerdasan analitis atau kemampuan untuk memecahkan masalah, kecerdasan kreatif atau kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, dan kecerdasan praktis, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sternberg menekankan bahwa kecerdasan tidak hanya melibatkan kemampuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Memori dan kecerdasan. Memori dan kecerdasan memiliki peran yang saling berhubungan dalam proses pembelajaran. Berikut penjelasan detail mengenai kedua hal tersebut. Peran memori dalam pembelajaran. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi dalam pembelajaran. Memori memainkan peran penting seperti pertama, menyimpan informasi, kedua, menghubungkan pengetahuan baru, dan ketiga, meningkatkan pemahaman. Menyimpan informasi yang diterima dari lingkungan disimpan dalam memori jangka pendek dan kemudian diproses untuk disimpan dalam memori jangka panjang. Menghubungkan pengetahuan baru, memori membantu menghubungkan pengetahuan baru
dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam. Meningkatkan pemahaman. Dengan memori yang baik, siswa dapat mengingat informasi penting dan menggunakannya untuk menganalisis atau menyelesaikan masalah. Peran kecerdasan dalam pembelajaran. Kecerdasan merujuk pada kemampuan seorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan di dalam pembelajaran. Pertama, memproses informasi. Kecerdasan memungkinkan seseorang untuk memahami dan mengolah informasi secara lebih efisien. Kedua, pemecah masalah. Individu yang cerdas cenderung lebih mudah menemukan solusi terhadap tantangan atau masalah yang kompleks. Ketiga, adaptasi belajar. Kecerdasan membantu siswa menyesuaikan strategi belajar berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan kondisi. Hubungan memori dan kecerdasan dalam pembelajaran. Keduanya saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Pertama, memori sebagai pendukung kecerdasan. Kecerdasan membutuhkan memori untuk bekerja secara efektif. Misalnya kemampuan berpikir logis atau analisis membutuhkan informasi yang sudah simpan dalam memori. Kedua, kecerdasan untuk mengoptimalkan memori. Individu yang cenderung menggunakan strategi belajar lebih efektif untuk menyimpan dan mengingat sebuah pembelajaran di dalam memori. Ketiga, pengaruh bersama pada prestasi belajar. Kombinasi antara memori yang kuat dan kecerdasan yang baik akan meningkatkan kemampuan belajar, pemecahan masalah, dan penguasaan materi. Contoh dalam pembelajaran, seorang siswa dengan memori yang baik dapat mengingat rumus matematika kecerdasan tinggi dengan cepat. Namun, siswa juga harus mampu menerapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan berbagai masalah baru. Keduanya sama-sama menghasilkan proses belajar yang lebih efektif. Dengan memahami hubungan ini, guru dapat merancang metode pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kapasitas memori, tetapi juga mengembangkan kecerdasan siswa. Jadi, dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa memory and intelligence merupakan dua hal yang saling melengkapi. Memori memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dan pengalaman, sementara intelligence membantu kita untuk menggunakan informasi tersebut secara efektif dalam menghadapi berbagai situasi. Kedua kemampuan ini membuat kita bisa beradaptasi, belajar, dan juga berkembang sebagai individu. Semoga dari video kali ini, kita jadi lebih memahami betapa pentingnya memory and intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.